Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 30 Agustus 2023. Dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh, Batam Pos akan melaporkan seperti apa berita yang akan ditayangkan di koran besok. Bersama saya sudah ada Asisten Koordinator Liputan Fiska Juanda, Hai Ju. Dan juga Koordinator Liputan kita, Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Hai Cey. Ya, sebelum ke Bang Nur, saya ke Siap. Juanda dulu. Ju, bagaimana perkembangan berita dari rekan-rekan reporter di lapangan, Ju? Ini lagi lihat-lihat email sih Kak Cai, ada beberapa berita yang sudah masuk, ada sekitar 26 berita yang sudah masuk. Nah, 26 berita ini tidak hanya Batam, tapi juga dari beberapa daerah lainnya sekitar Batam ya. Ada Karimun, Tanjung Pinang, dan lain-lainnya. Nah, dari beberapa berita ini saya menyimpul, ini ada 9 list berita yang mungkin akan saya spill untuk esok hari. Tapi ini untuk masuk halaman 1, halaman Metro, halaman mana. Ini Bang Nur mungkin bisa menyampaikan ya. Nah, ini dari yang pertama yang akan saya spill adalah ada 145.000 kasus hipertensi di Batam. Wow. Dan 20 orang meninggal dunia. Karena kasus penyakit hipertensi darah tinggi. 145.000 ini bisa dibilang hampir 10% dari warga Batam dari jumlah penduduk Batam menderita hipertensi. Ini angka yang cukup luar ya. biasa ini untuk Aceh. Kayaknya kita harus berhati-hati atau mungkin bagaimana memanage hipertensi ini sendiri ya. Iya. Lalu ada ribuan istri di Batam gugat cerai suaminya gitu. Faktornya apa itu? Pertengkaran terus-menerus. Ekonomi? Dan nanti di berita nanti mungkin sampaikan. Selain itu. Nah, ada lagi nih Kak Aceh. Ini masih kelanjutan dari pelaku perampokan Batu Haji. Polisi masih memperluas pencarian untuk pelaku perampokan di Batu Haji. Lalu juga ada nih soal kemarin kan ada kita kekurangan ini ya Bang, brother ya. Nah, ini ada gedung BLK yang sudah mulai rampung. Awal tahun depan sudah bisa digunakan dan kita berharap gedung BLK ini tahun depan digunakan sehingga bisa menjadi tempat pelatihan ya untuk welder atau hal-hal lainnya gitu. Lalu antrean warga Batam nih ya. Ini warga Batam lagi banyak antre untuk bayar pajak jelang jatuh temponya ini. Lalu residivis, aduh ini agak sedikit ini ada residivis kasus kriminal sodomi tetangganya. Aduh ini. Lalu ada juga nih OJK data generasi milenial. Ada beberapa generasi milenial ini banyak terjerat pinjol ilegal. Dari data OJK ya, kena gaya hidup nih hedonnya. Aduh. Seiring pergeseran perubahan gaya hidup. Iya, dengan konsumsi ini itu dan ini, tapi nggak sesuai dengan pendapatan ya, akhirnya pengeluaran lebih. Lalu soal mungkin ada yang bisa merasakan dampaknya, warga Batam ada yang merasakan dampaknya. Pipa Sukajadi yang bocor masih dalam proses, dan ada juga kebocoran lain di Bandara Mas. Nah ini berdampak lagi untuk berapa lokasi nanti. Kawasan terdampak masalah air ya. Iya Kak Cai. Nah itu aja mungkin yang bisa saya spill. Tapi untuk dia masuk ke sesi mana, mungkin Bang Nur yang bisa. Oke, thank you Ju. Bang Nur, seperti yang disampaikan Juanda ada sekitar 9 berita yang sudah masuk list untuk terbit besok dari 26 yang baru masuk. Itu ada yang menarik nih Bang Nur. Kasus hipertensi di Batam itu 10% dari jumlah penduduk. Seberapa berbahaya sebenarnya itu ya Bang? Dan berita-berita terkait masalah air itu seperti apa sistem pembagiannya untuk cetak besok Bang? Ya, baik ya. Jadi ya untuk yang kasus hipertensi ini karena kasusnya cukup banyak ya, bahkan ada yang meninggal 20 orang ini kan, ini layak di halaman depan. Apa penyebabnya, seperti apa mengantisipasinya, itu nanti akan diuraikan di berita. Maka pembaca Batam Pos silahkan tunggu besok karena penting. Karena hipertensi bukan hanya menyerang orang yang udah tua ya, tapi juga remaja, anak-anak muda ya kan gitu. Karena gaya hidup sekarang kan berubah gitu. Jadi sehingga potensi terserang hipertensi itu tinggi sekali. Apakah jumlah ini termasuk kita ini? Itu perlu pemeriksaan lagi. Tapi perlu. Pemeriksaan dini itu penting untuk mengetahui, jangan sampai setelah parah baru pemeriksaan. Oke, ke halaman depan cocok hipertensi ya Bang? Proyeksikan ke halaman depan nanti. Kemudian soal milenial kerja pinjol. Ya. Kita ingat kasus yang di berbagai kampus ya, banyak mahasiswa yang terjerat pinjol. Nah, kalau di sini juga banyak. Ini temuan dari OJK.
Kalau sekarang kan banyak fintech banyak pinjol yang memang menawarkan kemudahan dengan mengklik aja memasukkan identitas selesai cair sekian juta. Sementara bagaimana mengembalikannya ini yang repot ya. Ya tujuannya sih mungkin bagaimana kita mengedukasi masyarakat, terutama kaum milenial bahwa itu bukan cara yang baik gitu loh. Bukan solusi Pinjol yang bisa tepat justru ya. Bukan hanya merepotkan dia tapi orang tuanya nanti kan Iya. atau keluarganya yang lainnya. Karena sekali terjerat pinjol ilegal itu repotnya luar biasa kan gitu. Nah, ini kita coba juga proyeksikan ke halaman depan. Nah, untuk metro soal air ya. Ini selalu terjadi ya. Belum selesai masalah yang satu terjadi lagi yang di Bandara Mas. Bandara Mas berarti nanti akan terdampak ke wilayah Nongsa ya. Nongsa, dan Batam sekitarnya. Kota. Oke. Yang di Sukajadi itu Terdampak ke Baloi. terdampak ke Baloi, Jodo, Nagoya, Ya. hingga ke apa namanya Bengkong. Parah. Ya, ini menyangkut hajat hidup banyak. Mudah-mudahan cepat diselesaikan supaya tidak mengganggu masyarakat ya gitu loh. Ya. Apalagi di sini juga kawasan industri, ada hotel, ada berbagai Benar macam. sekali. Ya. Mudah-mudahan tidak terganggu gitu. Itu kita proyeksikan ke Metropolis. Metropolis. Kemudian tadi ada Kasus kriminal, Bang? kriminal tadi yang soal kasus residivis Lanjutan tadi ya, perampokan, kembali iya. melakukan asusila terhadap tetangganya. Ini juga kita di Metropolis karena cukup tinggi ya kasusnya. Iya, iya. Hari ini juga kita mengangkat soal tuntutan berat pada orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri juga. Benar. Dituntut 12 tahun. Mudah-mudahan polisnya lebih ya, karena ini menyangkut Masa depan anak. anak gitu loh. Trauma yang Iya. ditimbulkan Termasuk ya. residivis ini, karena kalau ini nggak dihentikan juga, apalagi udah berulang, hukumannya harus lebih tinggi kita. Mudah-mudahan diarahkan ke sana. Sama yang perampokan 200 juta ya. Ya kita berharap, ya kita mendukunglah langkah-langkah kepolisian untuk terus mengejar pelaku, karena kan nilainya besar nih 200 Iya, juta. iya. Apalagi polisi sudah menyebar foto pelaku. Iya, foto Semoga ada Ya kita berharap masyarakat yang mengenali wajah Iya. beliau, pelaku ini segera Ditangkap. dilaporkan saja, Iya. karena bisa juga melakukan hal yang berulang gitu kan. Ya, itu yang ke Metro Jaya. Nanti di olahraga juga ada ini ya, Ju. Ada atlet-atlet dari Polda Kepri yang memiliki prestasi gemilang ya di kancah nasional. Wow. Ya, ini menarik untuk disimak karena ini sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kepolisian lebih cenderung ke tugas masalah kriminal dan Iya. lain-lain. Mereka juga menyimpan atlet Berprestasi di bidang olahraga ya, kita Bang ya. mengapresiasi itu, Cai. Jadi kita akan tempatkan di halaman olahraga. nanti, Olahraga. gitu loh. Oke. Masih banyak sih yang lain, cuma nanti kita jangan semua ya. Jangan di-spill semua BLK dong. Tadi ya. Iya. BLK hari ini kita juga sudah naikkan di halaman 1 bahwa Iya. tadi sudah dilihat langsung oleh teman-teman ke lapangan, itu selesai akhir tahun ini, Januari udah bisa digunakan gitu loh. Iya, tapi itu kabar bahagia sekaligus kabar yang menyegarkan Iya. Batam ya. Batam Iya, kota iya. industri baru kali ini ada BLK hadir. Iya, betul Gitu. betul. Apalagi kita tadi di podcast ya, Iya. ada pengembangan Rempang yang nanti juga jumlah kebutuhan tenaga kerjanya untuk 5 tahun pertama itu mencapai 35.000 Wow, orang. debak. 35.000 orang Tinggi. dari berbagai disiplin ilmu. Nah, Iya. ini ada kesempatan untuk pelatihan di BLK, nanti bisa tersalur ke berbagai sektor usaha yang membutuhkan tenaga kerja gitu. Oke. Ini mantap ini. Mantap, Iya. berita yang sangat menyegarkan, yang ditunggu Iya. pembaca, yang ditunggu masyarakat Batam dan Kepri ya, Bang ya. Betul, Cai. Oke, sementara itu dulu, Bob. Saya kira itu dulu, jangan Iya, semua kita jangan semua buka. kita spill ya. Semua nih pembaca Iya, iya. untuk berita Batam. Tapi 8 berita tadi itu udah cukup mewakili di halaman utama dan juga Metropolis. Selain itu juga pembaca setia Batam Pos bisa membaca komunikasi bisnis dan juga berita-berita dari daerah di halaman Prokepri. Terima kasih Bang Nur. Sama-sama, Cai. Terima kasih Ju. Oke, demikian pembaca setia Batam Pos, berita-berita atau update berita dari reporter kami di lapangan bisa juga disaksikan di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos, salam redaksi.